perkenalkan nama saya Windy Eka Putri dengan NIM 24104181446 dari kelas M2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Bisnis Email dan Bisnis Letter. Apa itu Bisnis Email dan Bisnis Letter? Yuk simak video ini teman-teman. Halo guys, jadi di slide pertama ini, komunikasi bisnis sangat penting dalam dunia kerjasama. Semua aktivitas pekerjaan membutuhkan penyampaian informasi yang jelas dan tepat. Tanpa komunikasi yang baik, bisa terjadi kesalahpahaman yang akhirnya menghambat pekerjaan melalui komunikasi bisnis. Pesan seperti instruksi, kerjasama, maupun informasi penting bisa disampaikan dengan lebih teratur dan profesional. Dalam dunia kerja, ada dua bentuk utama komunikasi bisnis yang sering digunakan, yaitu bisnis email dan bisnis letter. Bisnis email biasanya digunakan untuk komunikasi yang lebih cepat dan praktis, seperti mengirim pesan atau informasi sehari-hari. Sedangkan bisnis letter digunakan untuk keperluan yang lebih formal dan resmi, seperti surat kerja sama atau pemberitahuan penting dari perusahaan. Email ku kirim di pagi hari, lewat jaringan sampai ke nagari. Pesan singkat tapi berarti, bentuk kerja jadi rapi. Subjekku tulis jangan sembarang, biar penerima langsung paham. Salam pembuka penuh sopan, tunjukkan sikap yang berkesan. Isi pesanku jelaskan langsung, cuan tanpa berputar agar mudah dipahami, tak bikin bingung yang membaca nanti. Eman sampai tujuan, praktis juga fleksibel kawan. Dipakai setiap hari dalam kerja dan urusan. Penutup manis ku ucapkan, terima kasih jadi kebiasaan. Dengan bahasa yang sopan, terlihat profesional dan berkesan. Mail ku kirim di pagi hari. Bisnis email adalah email yang digunakan untuk keperluan kerja atau bisnis. Email ini menjadi pilihan utama karena sifatnya pesan yang lebih cepat dan praktis, sehingga pesan bisa langsung diterima dalam waktu singkat. Oleh karena itu, bisnis email sering digunakan untuk komunikasi sehari-hari di lingkungan kerja, seperti menyampaikan informasi, koordinasi, atau mengirim dokumen penting. Dalam bisnis email, terdapat beberapa bagian penting yang harus diperhatikan. Pertama, subjek berfungsi sebagai isi singkat tentang yang memberikan gambaran tentang topik yang dibahas, sehingga penerima bisa langsung memahami tujuan email tersebut. Kedua, greeting merupakan salam pembuka yang digunakan untuk menyampaikan penerima dengan sopan. Selanjutnya, bagian isi berisi tujuan utama dari email, seperti menyampaikan informasi atau permintaan tertentu secara jelas dan langsung. Terakhir, closing adalah bagian penutup yang digunakan untuk mengakhiri email dengan sopan, biasanya disertai ucapan terima kasih atau harapan baik. Lanjut. Nah, di sini ada bisnis letter. Bisnis letter adalah surat resmi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan informasi secara formal dibandingkan dengan email bisnis. Bisnis letter memiliki tingkat formalitas yang lebih tinggi, baik dari segi bahasa maupun strukturnya. Oleh karena itu, surat ini biasanya digunakan untuk keperluan penting seperti kerjasama antar perusahaan, permohonan resmi,
atau penyampaian informasi yang bersifat resmi dan harus berdokumentasi dengan baik. Nah, di dalam bisnis letter itu terdapat beberapa bagian penting yang harus diperhatikan teman-teman. Contohnya, yang pertama itu adalah kop surat. Kop surat berisi identitas perusahaan atau instansi seperti nama, alamat, dan logo yang menunjukkan bahwa surat tersebut bersifat resmi. Kedua, tanggal menunjukkan waktu pembuatan surat agar jelas kapan surat tersebut dibuat. Ketiga, ada alamat. Nah, tujuan ini berisi informasi penerima surat sehingga surat dapat sampai kepada pihak yang tepat. Selanjutnya, isi surat merupakan bagian utama yang berisi tujuan atau pesan yang ingin disampaikan secara jelas dan formal. Terakhir, ada tanda tangan teman-teman. Nah, tanda tangan ini berfungsi sebagai bukti kebahasaan surat sekaligus menunjukkan pihak yang bertanggung jawab atas isi surat tersebut. Kertas putih jadi saksi, pesan resmi penuh arti, ditulis rapi dan terstruktur, bahasanya pun harus teratur. Kop surat jadi pembuka identitas, jelas terlihat nyata tanggal, ditulis jangan terlupa agar jelas waktu dibuatnya. Alamat tujuan dituliskan supaya tepat sampai tujuan. Isi surat penuh makna untuk urusan yang utama. Surat resmi penuh arti dipakai untuk hal berarti lebih formal dan pasti dalam dunia industri. Tanda tangan di bagian akhir bukti sayang tak tersisi, menunjukkan tanggung jawab di atas pesan yang telah diberi. Nah, apa sih perbedaan bisnis email dan bisnis letter? Bisnis email bersifat cepat dan fleksibel karena dapat dikirim kapan saja dan digunakan untuk berbagai keperluan komunikasi sehari-hari. Sedangkan bisnis letter lebih formal dan resmi karena biasanya digunakan untuk kepentingan yang memerlukan struktur lengkap dan bahasa yang lebih baku. Email cepat tiap hari, surat resmi untuk janji, dua cara saling melengkapi dalam kerja kita jalani. Kalau butuh yang praktis email jadi pilihan manis. Kalau urusan lebih serius, surat resmi lebih fokus. Pilih sesuai kebutuhan, jangan sampai salah tujuan. Komunikasi jadi penentu dalam kerja maju selalu. Yang penting tetap sopan walau beda penggunaan. Bahasa harus diperhatikan agar pesan mudah dipahami. Email dan surat berjalan bersama, menjadi bagian dunia kerja. Kalau kita gunakan dengan benar, pasti sukses akan mengejar. Nah, itu tadi teman-teman presentasinya. Dan untuk kesimpulannya,
dan business letter sama-sama penting karena keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi dalam dunia kerja. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan di mana email untuk komunikasi cepat dan letter untuk keperluan resmi. Namun keduanya tetap harus menggunakan bahasa yang sopan dan profesional agar pesan dapat diterima dengan baik. Sekian, terima kasih.